Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Ketika cerita tentang hari kebangkitan, banyak manusia yang memungkiri. Jadi artinya tidak masuk akal. Jadi secara akal, bagaimana manusia sudah mati, sudah meninggal, kemudian dagingnya, tulangnya disatukan kembali oleh Allah. Kemudian setelah itu bu'thira ma fil qubur. Setelah itu dia dibangkitkan lagi dari kubur. Secara logika, akal, nak mungkin tulang yang sudah hancur. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, apa yang tidak mungkin? Jadi makanya ayat yang akan kita lanjutkan ini itu dimulai dengan fa. Ini fa ini namanya fa tafri' namanya. Jadi fa tafri' itu tugasnya apa? Dia melihat ke belakang, cuma kalimatnya sudah hilang, nggak ada lagi. Sedangkan di belakang itu ceritanya tentang manusia itu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Setiap manusia itu pasti ada penjaga. Kita bukan cerita tentang masalah penjaga, tidak. Kita cerita tentang manusia itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi statement itu tidak ada di dalam ayat ini. Tetapi apa? Ada di dalam kandungan ayat itu yang ada. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Dalam kandungan ayat itu, setiap tingkah laku manusia semuanya akan dicatat oleh dua malaikat. Akan direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ketika manusia nanti masuk ke dalam kubur dan dibangkitkan kembali oleh Allah, dimintai semua apa yang sudah dilakukan. Ya, ini kalimat inilah namanya fa tafri' namanya. Merujuk ke dalam kalimat yang terakhir, tetapi tidak ada ayatnya di sini. Tetapi apa? Di dalam kandungan ayat itu mengandung manusia tidak yakin kepada hari kebangkitan. Itu fa tafri' namanya. Nanti ada fa sababiyah, ada fa jawab ya, fa jawab. Kemudian ada fa ta'qib, itu beda-beda. Ya, sekarang kita lanjut masih pada surah At-Tariq. Tariq itu kita sudah kita bahas. Tariq itu ketukan. Jadi nanti adalah satu lagi namanya qari'ah ya. Qara'ah itu ketukan juga. Cuma qara'ah itu ketukannya lebih kuat dan lebih dahsyat dibandingkan dengan At-Tariq. At-Tariq itu ketukan bintang ya. Jadi bintang itu bisa bersuara. Inilah namanya An-Najmus Tsaqib. Ketika Allah bersumpah demi was-samai wat-tariq. Allah bersumpah demi langit dan demi bintang yang bersuara. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ayat 5 surah At-Tariq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya. Ini ma ini sebenarnya dia panjang, Pak. Mimma khuliq. Tapi sudah dipendekkan. Mimma khuliq. Artinya sama juga. Ini min ini adalah litab'id. Ma itu adalah unsur dari manusia itu sendiri. Makanya fa ini falyanzuril insan, hendaklah manusia itu lam taukid namanya. Lam taukid itu lam untuk menguatkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita falyanzur. Kalau di dalam terjemahan itu coba lihatlah.
Tetapi kalau di dalam tafsir itu nazara itu penelitian. Istilah Imam Asy-Syaukani apa? Unzuru bid-dalail wa haqa apa namanya? Bid-dalail wa tafakkur. Tafakkur wal istidlal. Coba kamu perhatikan dengan kamu berpikir, kata Allah. Coba kamu berpikir. Wastidlal, dan mengambil dalil-dalil. Ini falyanzur namanya. Tapi kalau di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan begitu juga. Falyanzur at-tafakkur. Kita disuruh pikir. Coba kamu pikir. Kenapa kamu tidak percaya kepada hari kebangkitan? Kenapa tidak percaya? Yang dulu tulang-tulangnya sudah ada. Kenapa tidak percaya? Sekarang coba lihat, kamu dari apa dulu, kata Allah. Ya ini Pak. Coba lihat. Jadi artinya Allah memberikan sebuah perumpamaan supaya manusia yakin kepada hari kebangkitan. Kenapa tidak yakin kepada hari kebangkitan? Sedangkan kamu dulu saya ciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ini mimma khuliq. Ya. Makanya coba perhatikan, coba lihat manusia ini dari mana sebenarnya. Coba lihat dulu. Makanya di dalam Al-Quran itu diibaratkan oleh Allah, manusia pertama itu kata Allah saya ciptakan dari tanah. Kemudian keturunannya itu saya ciptakan dari, ya bukan dari tanah lagi, tidak. Min sulalatin. Sulalah ini dari apa namanya? Air air yang ad-dafiq, ya. Dari tulang sulbi dan tulang dada. Sebelah kiri 4 tulang dada, sebelah kanan 4 tulang dada. Dari itulah kejadian manusia. Jadi yang pertama dari tanah, kemudian keturunannya kata Allah bukan dari tanah lagi saya buat, kata Allah, tetapi dari apa? Mimma'in dafiq. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka kata Imam Jalalain, falyanzuril insan mimma khuliq. Ini nazar wa i'tibar. Coba kamu lihat, kamu perhatikan, nanti kamu banding-bandingkan. Ketika kamu tidak percaya kepada hari kebangkitan, kamu lihat manusia dari apa saya ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dulu tidak ada. Kalau tidak saya satukan itu air itu, kata Allah, maka kamu ini tidak ada. Ya. Makanya Imam apa namanya Asy-Syaukani, Ibnu Asyur menyikapi ayat ini, falyanzuril insan, ini ketika manusia lama angkaru al-ba'ts. Ketika manusia tidak yakin pada hari kebangkitan. Padahal kata Imam Ibnu Asyur, penciptaan manusia tidak jauh dari penciptaan yang kedua. Apa maksud penciptaan yang kedua? Manusia dirakit oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim, tidak jauh waktunya ketika Allah juga membangkitkan manusia di padang mahsyar, nanti dirakit kembali tulang-tulang yang sudah hancur. Jadi artinya di dalam kandungan manusia kan dirakit oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala, ketika di dalam kubur nanti saya rakit kalian kembali, tiupan sangkakala yang kedua semua saya bangkitkan, kata Allah, sebagaimana bayi baru lahir dari kandungan, bayi keluar dari rahimnya. Begitulah manusia keluar dari kuburnya. Artinya Allah ingin mengatakan melalui tafsir Ibnu Asyur, dengan alasan apa kalian tidak percaya hari kebangkitan? Alasan apa? Sedangkan kalian juga saya ciptakan di dalam rahim ibu kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tubuh kalian. Begitu juga nanti di padang mahsyar, kalian saya satukan daging-daging kalian yang sudah hancur, tulang-tulang kalian yang sudah hancur, kemudian saya bangkitkan kalian di padang mahsyar. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah kata-kata yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa bu'thirama fil qubur. Bu'thir, ada yang membaca bu'thir. Bu'thir atau bu'thir itu apa? Ayyaja'ala safilaha fauqaha, menjadikan bawah itu ke atas. Artinya tanah manusia di dalam tanah itu semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya manusia bangkit nanti di padang mahsyar. Untuk dak kalian sama-sama butuh ibhana ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Artinya ini Allah ingin mengatakan alasan apa lagi kalian tidak percaya kepada hari kebangkitan. Sedangkan kalian dulu saya ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Inilah Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika Nabi Zakaria umur 80 sekian tahun minta anak kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, saya minta keturunan yang baik-baik ya Allah. Umur beliau sudah 80 tahun. Ada yang mengatakan 84 tahun, ada yang mengatakan 87 tahun. Tidak sampai kepada 90 tahun. Doa Nabi Zakaria tidak langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah puluhan tahun kemudian baru direspon oleh Allah.
melalui malaikat Jibril. Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Jadi malaikat mengatakan, wahai Zakaria, kamu itu akan diberikan seorang anak namanya Yahya. Yahya itu belum ada nama sebelumnya. Tidak ada nama Bani Israel Yahya. Tidak ada keturunan Nabi Adam yang namanya Yahya kecuali anak kamu. Ketika itu Nabi Zakaria mengatakan apa? Bagaimana mungkin saya punya anak? Inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Saya sudah tua. Saya sudah tua, nggak mungkin saya punya anak. Ketika itu dijawab lagi oleh malaikat, kamu kenapa tidak yakin sama Allah? Ya, ini dibawa perumpamaan juga. Kamu dulu kan tidak ada dulu. Sekarang kamu sudah ada. Masa kamu tidak yakin keberadaan kamu sendiri? Demikian pula keberadaan anakmu. Anakmu tidak ada, sekarang ada. Kamu pikir saja dulu, katanya. Kamu dari mana kamu? Kata malaikat. Baru Nabi Zakaria alaihissalam minta maaf dan kemudian yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu dari tidak ada menjadi ada. Begitu pula hari kebangkitan, Pak. Kenapa kalian tidak percaya hari kebangkitan itu? Tulang-tulang kalian sudah tidak ada lagi, sudah hancur, kemudian saya satukan kembali. Apakah tidak yakin? Apakah kalian tidak yakin juga ketika pertama sekali saya ciptakan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah membahas juga. Jadi makna al-insan, insan itu selalu kepada makna negatif. Ya, ini makna insan. Al-insan dalam Al-Quran itu selalu mengacu kepada makna negatif. Artinya apa? Manusia itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa diri, Pak. Ya, ini makna negatifnya. Tetapi kalau an-nas, malikin nas, ilahin nas, hudallin nas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada kalimat an-nas, itu mengacu kepada makna positif, ya. Al-Quran itu hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia secara positif, semuanya, manusia semuanya. Orang Yahudi kah dia, munafikkah dia, musyrikkah dia? Orang musyrik ketika dia membaca Al-Quran, Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi dia. Maka kata Imam Sya'rawi, apa kata beliau? Kafir itu ada dua model, kata Imam Sya'rawi, Pak. Ada yang pertama itu man kafara wahina ja'a al-huda. Ada orang ketika dapat petunjuk, datang petunjuk kepada dia, fastahdu, dia mengambil petunjuk itu dan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada jenis yang kedua, mustafidun bil kufri, kata Imam Asy-Sya'rawi. Setelah dia dapat petunjuk, dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya hudan linnas itu mengacu kepada makna positif. Al-Quran itu makna positif. Siapa saja diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mau saja, yang tidak mau tidak diberikan petunjuk oleh Allah. Makanya al-insan di sini mengacu kepada makna negatif. Kalau manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam Al-Qur'an. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Insan juga itu mengacu kepada makna negatif. Artinya apa? Manusia merasa hebat sekali dia. Dia tidak tahu kalau dulu tidak ada apa-apanya, kata Allah. Ya, ini Pak. Ini makna negatif. Innal insana khuliqa halu'a. Insan juga mengacu kepada makna negatif. Artinya apa? Manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia selalu gundah, hatinya gundah, tidak pernah tenang hatinya. Jadi Allah mengatakan falyanzuril insan. Coba lihat itu manusia yang lupa diri, coba lihat, kata Allah. Yang tidak tahu, yang tidak mengenal saya. Coba lihat. Mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Ini ayat ini menyuruh manusia untuk melakukan penelitian. Dari mana manusia sebenarnya? Coba teliti dulu. Apakah ada begitu saja dalam kandungan? Tidak, kata Allah. Siapa yang mempertemukan min bainas sulbi wat tara'ib, maka kata Imam Asy-Syaukani, la yakunu walad illa idza ijtama'a bainas sulbi wat tara'ib. Jadi kata Imam Syaukani dalam Fathul Qadir, itu manusia itu tidak ada kecuali Allah menyatukan di antara air, antara sulbi dan taraib, baru jadi manusia. Kalau tidak jadi manusia. Kecuali ada orang-orang tertentu saja seperti Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam yang tidak punya ayah tapi punya ibu. Nabi Adam tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Tapi ketika Allah mengatakan kun fayakun, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini khuliqa, khalaqa
Itu di dalam Al-Quran itu ada khalaqa, ada ja'ala. Sebagian penafsir mengatakan khalaqa itu bermakna ja'ala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ala itu khalaqa juga, menciptakan, sama-sama menciptakan. Sebagian penafsir, salah satunya Ibnu Ashur, beliau seorang pakar bahasa, apa kata beliau? Atau dalam tafsir Al-Kasyaf Imam Zamakhsyari, khalaqa itu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Ya, nih. Ja'ala, ada, sudah ada yang lain, kemudian menjadikan ini, ya, menjadikan yang lain lagi. Ini ja'ala namanya, ada contoh, ya Pak. Kalau khalaqa tidak ada contoh. Inilah landasan penafsir mengatakan sebelum diciptakan manusia di bumi ini, Allah pernah menciptakan jin juga di sini. Sehingga malaikat mengatakan, untuk apa engkau ciptakan manusia itu sedangkan mereka menumpahkan darah satu sama lainnya? Penafsir lain mengatakan malaikat menyaksikan kalau di bumi ini ada kelompok jin yang tinggal, Pak. Ini termasuk di dalam tafsir Al-Baghawi, Pak. Apa kata Imam Al-Baghawi? Sebelum manusia ini tinggal di bumi ini ada kelompok jin. Mereka menumpahkan darah satu sama lainnya. Fa arsalallahu ilaihimul malaikah. Kemudian Allah mengirimkan malaikat kepada mereka. Minhum, sebagian mereka ada yang dibawa ke laut, ada yang dibawa ke gunung, ada yang dibawa ke lembah-lembah. Makanya kalau ingin cari jin ke lembah minta jin. Kalau ingin cari jin di lembah atau di laut atau di gunung. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka dijelaskan oleh Allah, ini bayan tafsili namanya. Jadi bayan tafsili dijelaskan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat tadi mimma khuliq. Sebenarnya kalimatnya panjang, mimma khuliq. Tetapi mimnya sudah dipendekkan, mimma khuliq. Sama saja artinya. Jadi min itu dari mimma, ma itu zat. Jadi manusia itu diciptakan dari sebahagian saja, tidak semuanya. Dari sebahagian air saja, tidak semuanya. Jadi artinya sebahagian kecil yang diciptakan oleh Allah dan sebahagian kecil dari air, laki-laki dan perempuan. Ya, jadi tidak semuanya. Ini makna mimma khuliq. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tafsili, khuliqa mimma indafiq. Jadi manusia itu diciptakan dari min ma'in dafiq. Kata Imam Asy-Syaukani, ma'in dafiq itu maknanya apa? Mimma aini, dari dua air. Ad-dafiq, dafiq itu yang terpancar dari sulbi, tulang sulbi. Wat taraib, jadi sulbi itu sulbi laki-laki. Taraib itu adalah al-'idham, arba'ul 'idham, kata Imam Asy-Syaukani. Arba'ul 'idham fi sadr yasar wa arba'ul 'idham fi sadr al-yamin. Jadi ada 4 tulang dari dada sebelah kanan, 4 tulang dari dada sebelah kiri. Jadi itulah dua air itu yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru jadi manusia. Artinya Allah ingin mengatakan, kenapa kalian tidak yakin kepada saya? Ketika saya bangkitkan kalian, contoh sudah ada, semua sudah ada. Artinya apa? Bekas-bekas kalian itu ada di dalam kubur. Kenapa tidak kalian tidak yakin dibangkitkan kembali? Sedangkan kalian itu memang tidak ada sama sekali, kata Allah. Saya pertemukan antara sulbi dan taraib. Ya, ini Pak. Artinya kalau kalian yakin kepada penelitian ini, kalian yakin wujudnya manusia, kalian juga harus yakin hari kebangkitan itu ada, kata Allah. Kalian juga harus yakin di dalam kubur itu saya satukan kembali tubuh kalian dengan tubuh yang sama, dengan daging yang sama, dengan rambut yang sama. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, semua bangkit dari kuburnya. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Manusia itu ketika bangkit dari kuburnya seperti lahir dari rahim ibunya. Rahim ibunya. Bagaimana dia? Tidak punya jabatan, tidak punya baju, tidak punya sendal, tidak punya celana, tidak punya apa-apa. Hana tapu. Sebagaimana lahir dari kandungan ibunya, tidak punya apa-apa, butuh kepada pertolongan orang lain, jabatan ada, apa-apa ada, hana tapu ya, Pak. Inilah Allah katakan yauma, pada hari kiamat itu, pada hari kebangkitan itu, ji'tumuna furada. Dia ketemu sama saya sendiri-sendiri, kata Allah. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dia lahir juga dari rahim ibunya tidak punya apa-apa. Ini dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makna dafiq di sini, Pak? Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ya, ini kita ambil tafsir Asy-Syaukani saja.
Karena punya tafsir Jalalain, Imam Jalalain mengatakan yakhruju min baini sulbi minar rijal, kata beliau, wat taraib minal mar'ah. Jadi cuma segitu saja, Pak. Tetapi Imam Asy-Syaukani menjelaskan secara rinci, Pak. Arti rinci begini, minas sulbi adalah tulang sulbi, Pak. Jadi air yang berasal dari tulang sulbi, satu. Wat taraib, air yang berasal dari arba'u dila'us sadr. Jadi dari dada sebelah kanan empat tulang, kemudian 4 tulang sebelah kiri. Jadi dari situlah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Imam Asy-Syaukani mengatakan la yakunu walad illa an ijtama'a baina as-sulbi wat taraib. Jadi manusia itu tidak akan ada kecuali disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala baina sulbi wat taraib. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, ini yang perlu kita lihat terjemahan ini. Ada yang bawa terjemahan, Pak? Coba dibaca sebentar. Ya, Pak. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya atau hidup sesudahnya. Iya, mengembalikannya. Sebagian penerjemah tidak menerjemahkan mengembalikannya. Nyapa itu? Nyapa itu? Maka muncul dua tafsiran, Pak. Dua tafsirannya begini. Manusia itu dari sulbi wa taraib. Ketika itu jadi manusia. Allah sanggup untuk tidak mempertemukan dua air ini, sehingga tidak jadi manusia. Ya, nih, Pak. Makanya menyo tidak dipertemukan, katanya pun ada apakah katanya? Kenapa tidak engkau pertemukan ya Allah? Makanya banyak orang yang tidak punya anak kadang-kadang, Pak. Tidak punya anak. Jadi makanya Allah katakan, saya sanggup mempertemukan ini dan saya juga sanggup untuk mengembalikan dia. Tidak saya pertemukan di antara sulbi wa taraib. Satu. Yang kedua, innahu ala raj'ihi laqadir. Allah sanggup untuk membangkitkan manusia sebagai setelah manusia itu mati pada tiupan sangkakala, sebagaimana juga Allah sanggup untuk mengembalikan manusia yang telah dipersatukan tadi, dikembalikan, diputuskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak jadi manusia. Ya, Pak. Jadi ada dua tafsiran, Pak. Jadi tafsiran yang pertama itu manusia itu tidak akan jadi. Yang kedua, innahu ala raj'ihi laqadir. Allah sanggup untuk mengembalikan manusia tulang belulangnya, daging-dagingnya, rambutnya ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Ini makna laqadir. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita kita lanjut ya. Maka ini sama juga seperti yang ditafsirkan oleh Imam Jalalain. Allah itu sanggup mengembalikan manusia, Pak, setelah dia mati. Makanya manusia itu matinya 2 kali, hidupnya 2 kali, Pak. Inilah yang dikeluar kata-kata dari orang kafir dan orang-orang musyrik. Mereka kan tidak dihisab lagi. Yang dihisab kan cuma 2 saja. Yang dihisab itu orang mukmin sama orang munafik. Lah yang dihisab. Orang kafir tidak dihisab lagi. Mau dihisab apa mereka? Amal ibadah tidak ada, apa-apa tidak ada. Orang musyrik mau dihisab apa? Mereka itu sudah jelas mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ketika mereka itu digiring masuk ke dalam neraka, apa kata mereka? Ya Allah, betul ya Allah, engkau hidupkan kami 2 kali. Ahyaitana thnataini wa amattana thnatain fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Kami mengakui hidup kami 2 kali ya Allah. Mana hidup 2 kali? Hidup ketika di dunia 1, hidup ketika di padang mahsyar 1, hidup 2 kali. Wa amattana thnataini, engkau matikan kami 2 kali ya Allah. Mana mati 2 kali, Pak? Sebelum diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kandungan. 1, mati yang kedua ketika masuk ke alam barzakh. Mereka mengakui di situ, fa'tarafna bidzunubina. Kami akui dosa kami ya Allah. Kami tidak salat, tidak puasa, tidak buat ini, tidak buat itu, kami buat maksiat. Permohonan mereka terakhir, kata kuncinya terakhir, fahal ila khurujim min sabil. Ada jalan keluar enggak dari sini ya Allah? Ya, rupanya mereka tidak tahan, Pak. Mereka di padang mahsyar tak tahan mereka berdiri di situ, apalagi dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga mereka minta jalan keluar kepada Allah. Fahal ila khuruji min sabil. Ini hal tamanni namanya. Alti tamanni, tidak mungkin mereka itu keluar lagi dari padang mahsyar, tidak mungkin. Tidak mungkin mereka keluar lagi dari neraka kecuali diberikan syafaat dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam Al-Qur'an itu disebutkan orang-orang musyrik itu memang kekal, Pak. Khalidina fiha abada. Sekarang perhatikan kalimat khalidina fiha abada, unik sekali dalam Al-Quran itu, Pak.
khalidina fiha abada, itu 10 kali digunakan oleh Allah untuk surga, 1 kali untuk neraka. Khalidina fiha abada, orang yang masuk ke dalam surga itu kekal selama-lamanya, itu ada 10 kali, Pak. Sedangkan 1 kali khalidina fiha abada itu untuk masuk ke dalam neraka. Tetapi yang lainnya disebutkan kalau masuk neraka itu khalidina fiha, tidak ada abadanya. Kenapa tidak ada abadanya? Ini hampir sampai beberapa ayat, hampir 30 ayat ini, Pak. 100 sekian ya, 31 atau berapa ayat ini? Di bawah 50 nih. Khalidina, tidak ada fiha, itu untuk penduduk neraka, Pak. Maka cuma 1 saja khalidina fiha abadan, ada abadannya. Maka kenapa abadan? Apa beda abadan dengan tidak ada abadan, Pak? Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baydawi, Pak, apa kata Imam Al-Baydawi, Pak? Litakrimil mu'minin, untuk memuliakan orang-orang mukmin. Makanya mereka berada di dalam surga abadan. Kalau istilah Imam Baydawi, abadal abidin, tidak ada masanya, Pak. Terus terus berada dalam surga. Maka diungkapkan dengan kalimat abadan. Nanti kalau ada yang tanya apa bedanya kok khalidina fiha, ada khalidina fiha, ada khalidina fiha abada. Itulah bedanya. Kalau abadan itu khusus penduduk surga saja. Cuma 1 ayat saja, illa tariqa jahannam, ya, pada ayat itu. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dia tidak ada lain kecuali jalan menuju neraka, kekal selama-lamanya, abadan, ya, selama-lamanya. Tetapi ayat yang lain itu tidak menggunakan abadan untuk penduduk neraka, walaupun mereka kekal juga selama-lamanya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, saya rasa cukup dulu lah, jangan banyak-banyak sekali, ya. Jadi kita nanti pertemuan selanjutnya yauma tublas sarair. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, ini waktu juga masih masih panjang. Itu saja. Iya, Pak. Sulbi laki-laki. Ada pertanyaan? Kita masih ada waktu ini. Oh ya, silakan. Karena dua pikiran yang bahwa mungkin tulang menyatu dengan tubuh. Iya. Kemudian lagi kan menjelaskan bahwa sebab kemudian kamu yang sebelum tidak ada. Iya. Kemudian bahwa di dalam ini kan ada malaikat mungkin. Iya. Kemudian di bawah pikiran lagi bahwa anti darah itu apa setiap orang ada. Iya. Iman. Oh ya. Kita sebenarnya sudah pada ayat sebelumnya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ini gaya bahasa ini kalau tidak kita tafsirkan itu akan mengandung pemahaman-pemahaman kadang-kadang yang keliru, Pak. Ini bukan insyarat ini, Pak. Kalau kita lihat dari segi bahasa ini insyarat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ini kalimat istitsna namanya. Ini bukan insyarat tapi sama seperti la ilaha illallah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Laisa fi kulli nafsin illa 'alaiha hafidh. Nah, itu tafsirannya. Setiap manusia ini, ya, ini artinya setiap apa namanya? Ini istighraq namanya, Pak. Semua manusia. Jadi nanti jangan kita pikir nanti lun hana tipulan hana, tidak. Semua manusia illa ladaihi raqibun atid. Makanya ma yalfidhu min qaulin, apa yang keluar dari mulut maka selalu direkam oleh 2 malaikat. Apapun yang kita buat selalu direkam oleh 2 malaikat ini, Pak. Makanya nanti ada hadis kan begini. Jadi malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang ada patungnya, yang ada patungnya. Malaikat hanya mau ada patung. Kalau orang yang salah dia ambil kesimpulan, tak pegak patung medal rumah.
Kenapa? Untuk ate cabut nyawa, haji cabut nyawa, hani mau malaikat. Ya. Hani mau malaikat lah rumah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada petungnya. Ya. Tak puduk petung ini. Kita abadi selama-lamanya. Kenapa malaikat tak berani masuk tempat kita? Itu jangan salah kita. Yang dimaksudkan malaikat tidak masuk, keberkahan tidak ada. Rumah yang ada anjing di dalamnya tidak ada keberkahan, hana berkah. Makanya kenapa anjing Ashabul Kahfi dia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah apa? Ya Allah, walaupun lun lagi nyo ya Allah, lun najih ya Allah. Ini kita lihat di dalam tafsir Baitawi. Doanya anjing minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu kalau saya itu tidak berharga, saya tahu ya Allah. Saya tahu kalau saya najis ya Allah, lun debu ya Allah. Saya tahu setiap ada yang dekat dengan saya selalu tidak berkah, saya tahu ya Allah. Makanya saya mohon ya Allah, jangan pisahkan saya dengan Ashabul Kahfi. Saya mau lakukan apa saja. Kenapa? Ashabul Kahfi ini orang-orang gek-gek mendung, urung saleh. Saya mau ketika engkau berikan rahmat kepada mereka, saya kena juga rahmat dari orang-orang yang saleh ini ya Allah. Makanya anjing itu dia di pintu gua dia berdoa kepada Allah. Makanya setelah itu dia apa? Dia menjaga Ashabul Kahfi itu. Walaupun yang jaga Allah, dia artinya apa? Sebagai simbol saja anjing itu. Kalau masuk orang lain pun bisa masuk ya. Artinya dia berdoa kepada Allah, jangan jauhkan saya dari dia. Saya mau lakukan apa saja ya Allah. Akhirnya dia berkhidmat kepada 7 Ashabul Kahfi tadi. Akhirnya tertidur dan dia mati di depan pintu gua itu. Jadi makanya manusia itu dikawal mimma khuliq. Inilah muncul beberapa tafsiran ini, Pak. Itu kalau yang disebutkan dalam Al-Quran itu raqib atid cuma 2. Dalam tafsir Al-Baitawi 4. Artinya ada malaikat hafadzah di depan dan di belakang. Kalau dalam tafsir Ibnu Abbas asyarah, ada 10 malaikat. Itu belum lagi iblis dan syaitan yang selalu mengikuti manusia. Nanti ledah dia ikut nanya apa beda bikin tidur dua tidak. Kemudian dalam tafsir Sawi lagi bukan 10. Wa in kana mu'minan, apabila dia seorang mukmin, arsalallahu alaihi malaika mi'ah wasittina malaika. 160 malaikat, satu orang saja, Pak. Apabila dia beriman kepada Allah. Ini lagi wali-wali Allah ya, Pak. Tapi kan wali apa-apa wali kan, Pak. Artinya wali Allah yang terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat penjaga dia itu sampai hampir 160 malaikat yang menjaga dia. Seperti yang ada di dalam Al-Quran itu baina aidihim wa min khalfihim rasada dalam Al-Quran itu. Nabi Muhammad terus dijaga oleh para malaikat. Supaya apa? Iblis tidak bisa macam-macam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, kenapa Rasulullah bisa diguna-guna oleh syaitan, oleh iblis? Ya, itu betalah katanya Nabi Muhammad judinyan. Belum katanya dah berapa. Ini sebagai pelajarannya. Dan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sakit memberikan pelajaran kepada umatnya, kalau kalian sakit, kalau kalian diguna-guna oleh orang lain seperti saya kata Rasulullah, bacalah ini kata Rasulullah sebagaimana Jibril mengajarkan saya. Kalau tidak diberikan contoh kepada Rasulullah, artinya seorang itu ketika dia ingin meruqyah hanadah contoh apa ini mau ruqyah yang bagaimana? Rasulullah tidak pernah memberikan contoh. Ya, maka Rasulullah ketika itu diguna-guna oleh orang Bani Israel, diguna-guna Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu guna-gunanya di mana? Diletakkan di bawah sumur dan ditutup oleh batu. Makanya Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya wahai Muhammad, ambil guna-guna itu, kamu hancurkan, kamu pisahkan, hancurkan dan kamu buang. Ya. Kemudian kamu bacalah ini, Qul huwallahu ahad. Setiap membaca Qul huwallahu ahad, itu buhul itu lepas satu, lepas lagi. Qul a'udzu birabbil falaq, lepas lagi. Qul a'udzu birabbin nas, lepas lagi. Sehingga Rasulullah sembuh dari guna-guna tadi. Jadi artinya bukan apakah yang jaga oleh malaikat, bukan, tidak dijaga, Pak. Terus dijaga oleh malaikat, Pak. Ini untuk memberikan pelajaran kepada umatnya. Kalau sakit obatnya begini. Ya. Demikian, Pak. Jadi artinya itu termasuk juga rukun iman, Pak. Kita yakin kepada malaikat. Karena ada orang yakin kepada Allah, iman kepada Allah, ya, Pak. Beriman kepada hal-hal gaib, tapi nyawa malaikat hana yakin. Nah, yang sama berarti dia tidak beriman juga. Saya yakin kepada ini tapi hari kebangkitan tidak yakin, berarti dia tidak beriman juga. Jadi rukun iman itu 6, harus yakin, semuanya harus yakin, Pak. Kurang satu saja berarti dia tidak beriman kepada Allah. Ya, sama lagi rukun Islam 5. Jadi artinya walaupun yang terakhir Allah katakan man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima ini wajib ya. Tetapi apa? Man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu. Mampu apanya? Mampu 2. Ini kata Yusuf Qardawi dalam fikih beliau. Makanya ibadah haji itu ibadah apa? Ibadah maliyah dengan ibadah jismiyah. Ibadah tubuh dengan ibadah peng. Ya, ini ibadah haji. Ya, saya rasa demikian.
Ada yang lain? Mungkin satu lagi. Iya. Ya. Oh ya. Nanti ada nantinya. Ini maksudnya begini, Pak. Kalau khalidina fiha itu 1, 2 yang ini. Tetapi yang lainnya untuk neraka semua, Pak. Sama seperti khalidina fiha abada itu untuk penduduk surga, hanya 1 saja untuk penduduk neraka. Khalidina fiha tidak ada abada, itu untuk neraka hanya 1, 2 saja nanti untuk penduduk surga. Inilah istilah yang dikatakan begini, Pak. Apa namanya, kalau itu sedikit itu dianggap tidak ada. Artinya yang dominannya khalidina fiha abada itu untuk penduduk surga. Khalidina fiha dominannya untuk apa? Untuk penduduk neraka. Ya. Kalau kita cek itu ada berapa nanti, Pak? Saya lupa saya ada berapa kali. Yang jelas khalidina fiha itu 11 kali. 1 kali untuk penduduk neraka, 10 kali untuk penduduk surga. Demikian. Saya rasa cukup. Ada lagi? Ini waktu masih ada ya. Khatib. Ya, demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.